Jejak MR Saat, Presiden RI dari ranah Minang yang dibuang sejarah. Bicara tentang Presiden Indonesia, masyarakat akan teringat nama Soekarno, sang pemimpin pertama RI. Tapi tahukah kamu? Ada sosok dari ranah Minang, MR Saat, yang juga pernah menduduki kursi kepresidenan. MR Saat, putra asli Agam, Sumatera Barat, Sumbar, lahir 18 September 1904. Ia menjadi Presiden RI pada masa Republik Indonesia Serikat, RIS, dari tahun 1949 hingga 1950. Ia memimpin Indonesia pasca dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar, KMB, dan pengakuan kedaulatan. Menurut laman kebudayaan Kemdikbud, MR Saat muda sempat mengenyam pendidikan dokter di Stovia, namun memilih keluar karena merasa tak cocok. Ia kemudian melanjutkan sekolah ke AMS, setingkat SMA, dan berlanjut ke sekolah hukum di Rex Hoge School, RHS. Semasa kuliah di RHS, ia aktif di organisasi pergerakan pemuda. Sikap kritisnya membuat pihak sekolah tak pernah meluluskannya, meski sudah berkali-kali mengikuti ujian. Muak dengan keadaan, MR Saat pindah ke Universitas Leiden di Belanda, dan berhasil meraih gelar MR, Master in the Rechten, atau Sarjana Hukum. Pada 1945, MR Saat bergabung dengan Komite Nasional Pusat Indonesia, KNIP, yang menjadi cikal bakal DPR RI. 2 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Ketua Badan Pekerja, BP, KNIP. Saat Belanda melancarkan agresi militer II pada 1948, banyak pemimpin RI, termasuk Soekarno dan Hatta, ditangkap. Kekuasaan pemerintah pun dialihkan ke Sumatera Barat di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Kemudian dilaksanakan Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag tahun pada Agustus 1949. Hasilnya adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, RIS. RIS yang menjadi taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia, justru dimanfaatkan para pemimpin bangsa untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh. RIS membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian. Soekarno dan Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri RIS, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan di negara Republik Indonesia, salah satu negara bagian RIS, di Yogyakarta. Berdasarkan konstitusi, tanggung jawab ini jatuh ke tangan Ketua BP KNIP, MR Saat. Mr. Saat akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana Presiden Negara Republik Indonesia. Meski menyandang gelar Presiden, MR Saat yang bergelar Datuk Mudo ini dikenal sangat sederhana. Ia menolak dipanggil, Yang Mulia Paduka, dan berjasa besar dengan menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada, UGM. Jabatan Presiden kembali diserahkan kepada Soekarno pada 15 Agustus 1950. Setelahnya, MR Saat sempat menjadi anggota parlemen dan menteri dalam negeri Kabinet Natsir. Namun, perjalanan hidupnya tak lantas mulus. Saat di Sumatera Barat, MR Saat bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Ia terpaksa hidup berpindah-pindah di hutan setelah pemerintah pusat menyerang PRRI. Di antara hutan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Saat kerap sakit. Di tengah pelariannya, kondisi fisiknya melemah. Ia ditangkap dan dipenjara selama 4 tahun, 1962 hingga 1966, di era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Ia dibebaskan setelah Orde Baru berkuasa. MR Saat wafat dalam usia 72 tahun pada 16 Juni 1976 di rumahnya yang sederhana di Jakarta Selatan. Kini, kisah hidupnya sebagai putra Agam yang pernah memangku jabatan presiden, mulai banyak dicari orang.